Assalamualaikum. Halo semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Oh iya, aku mau ingetin kalian yang sering keluar rumah, yang sering aktivitas di luar, jangan lupa pakai masker ya, dan jangan lupa cuci tangan kalian. Oke, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Kenalin, nama aku Devita Sari. Kalian bisa panggil aku Devita. Dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi tahun 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Oke, di sini di podcast ini aku mau sedikit berbincang-bincang tentang tentang literasi digital untuk masa depan. So, jangan sampai ketinggalan ya. Stay tune. Sebelumnya aku mau tanya nih sama kalian semua. Kalian udah tahu belum ya tentang arti dari literasi digital itu apa sih? Untuk lebih jelasnya, aku kasih tahu nih buat kalian. Literasi digital itu adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi. Untuk apa sih? Nah, itu untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi serta berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya ada nggak sih, Kak? Pastinya ada dong. Contohnya yaitu kemampuan yang berhubungan dengan perangkat jaringan internet yang memadai, serta menginstal berbagai perangkat lunak pembelajaran daring. Dari kalian pasti sudah banyak yang menggunakan perangkat lunak pembelajaran daring ini. Aku sebutin ya, salah satunya itu bisa Zoom, bisa Google Meet, Google Form, Cloudx, WhatsApp, dan yang lainnya. Kompetensi literasi digital berperan dalam kemampuan mengakses berbagai sumber pembelajaran yang berkualitas. Nah, untuk memasuki era revolusi industri 4.0, khususnya dunia pendidikan, pihak sekolah, guru, dan siswa hidup dalam dunia digital yang serba maju. Hal ini, keberadaan dan peran guru sangatlah penting. Untuk apa sih? Untuk melek pada literasi digital. Literasi digital bukan hanya sekedar mata pelajaran tentang komputer, tetapi kita sebagai siswa dalam semua mata pelajaran menggunakan literasi digital atau teknologi 4.0 untuk masa saat ini dan masa yang akan datang. Penerapan literasi digital harus didorong sebagai respon atas masuknya kehidupan pada revolusi industri 4.0 atau komputer atau IoT, Internet of Things, sebagai salah satu ranah kehidupan yang harus menyiapkan generasi penerus pada masa depan. Pendidikan harus berada pada garis depan dalam mengimplementasikan literasi digital. Ranah pendidikan harus merespons secara proaktif akan fenomena yang terjadi, termasuk menyikapi fenomena pada kehidupan ini di masa pandemi ini. Tujuan dari implementasi kompetensi literasi digital itu untuk apa sih? Kalian pasti bertanya-tanya, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu 1.
untuk mengedukasi warga sekolah, terutama siswa dalam memanfaatkan literasi digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan. Gunanya untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Ada tujuan lain nggak sih, Kak? Ada. Tujuannya itu agar setiap pengguna dapat menggunakan media digital secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab, mengetahui aspek-aspek dan konsekuensi hukum yang berlaku. Jika dalam literasi digital kita tidak mengenal hukum yang berlaku, maka kita akan termakan akan berita-berita hoax yang melanggar hukum. Jadi kita harus mengetahui hukum-hukum yang berlaku pada literasi digital itu sendiri. Masih sejalan dengan literasi digital, ranah pendidikan dengan memposisikan sekolah sebagai ujung tombaknya harus merespon melalui penerapan strategi kebijakan yang tepat, sehingga langkah yang diambil tidak menihilkan fenomena perkembangan kehidupan yang terjadi saat ini maupun yang akan datang. Sebagai salah satu ranah yang harus mempersiapkan generasi masa depan, kebijakan pendidikan harus responsif atas perubahan. Salah satu respon yang harus dilakukan oleh sekolah yaitu memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh siswa guna mengembangkan potensi melalui literasi. Dalam konteks revolusi industri 4.0, literasi harus didorong adalah salah satu dari keenam kompetensi literasi yang harus dimiliki siswa, yaitu literasi digital. Langkah yang harus implementasi oleh setiap pemangku kebijakan sekolah adalah melakukan pengontrolan yang ketat terhadap siswa sehingga mereka dapat memanfaatkan perangkat digital secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Guna mencapai lahirnya siswa literasi digital dengan tetap memposisikan kemampuannya untuk pelaksanaan pembelajaran, itu pasti ada strateginya. Jadi, strategi yang harus dilakukan oleh sekolah itu ada 5. Yang pertama, penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sehingga paham atas fenomena literasi digital dan dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya. Yang kedua, itu adalah peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar guna memberi kesempatan kepada siswa dalam memilih informasi digital. Yang ketiga, perluasan akses sumber belajar yang dapat dimanfaatkan sehingga memudahkan seluruh siswa dalam mengakses berbagai informasi dari internet. Yang keempat, peningkatan pelibatan publik yang memiliki kompetensi dalam literasi digital serta unsur tripusat pendidikan guna memberi masukan dan pendampingan terkait pemanfaatan perangkat digital yang bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu penguatan tata kelola sekolah melalui pengembangan siswa administrasi elektronik sehingga siswa beserta seluruh warga sekolah dapat mengakses dengan mudah tanpa terkendala ruang dan waktu.
Kepemilikan kompetensi literasi digital diharapkan dapat dibarengi dengan petunjuk sikap bijak, kreatif, dan bertanggung jawab oleh seluruh siswa. Dalam konteks ini, sekolah, orang tua, siswa, serta masyarakat tidak bosan-bosan untuk mengingatkan siswa bahwa kompetensi literasi digital yang dimiliki layaknya pisau yang bermata dua. Salah dalam pemanfaatan kompetensinya bisa berakibat fatal bagi siswa. Jadi, kita sebagai siswa harus memanfaatkan perkembangan revolusi industri 4.0 ini dengan sebaik-baiknya dan harus memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Sekian penjelasan aku tentang literasi digital untuk masa depan. Mungkin kalian belum merasa cukup tentang penjelasan aku. Kalau belum cukup, nanti kalian bisa komen di channel YouTube ini. Aku tunggu. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan. Terima kasih.